Kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS. Dikirain Rizik itu udah sadar, udah insaf, nggak muncul lagi di dunia maya. Malah muncul sama seperti dulu, mulut ember. Kalau ceramah nggak ada sopan santunnya, nggak ada etikanya, nggak ada kebaikannya. Selalu mengiringi kebencian. Masa seorang ulama seperti itu? Coba seorang ulama itu memberi contoh buat rakyat yang terbaik, bukannya memberi contoh buat rakyat yang tidak baik. Jangan. Seorang ulama sok agamis harus punya etika dan sopan santun, memberi contoh kalau ceramah. Itu asli orang ulama. Dikirain Rizik itu udah sadar ya. Udah sadar. Malah sama seperti yang dulu. Emang kalau udah wataknya ya susah juga sih ya. Tapi kan punya etika. Masa punya hati selalu membenci orang, apalagi ahli Islam, ahli surga, anak Nabi cucu, harusnya punya etika, sopan santun, punya adab. Kalau mau jualan obat, jangan di Indonesia, di negara Yaman sana. Ya, Rizik. Ya. Di Indonesia tuh jualan obat tuh nggak laku lu tuh. Ya, cepat sadar. Seorang ulama itu memberi contoh yang terbaik buat rakyat. Ceramah yang baik, ceramah yang adem, ceramah yang bagus buat contoh rakyat. Assalamualaikum jemaah Qoib dimanapun Anda berada. Kita sudah simak cuplikannya suara hati seorang muslim Indonesia terhadap oleh oknum-oknum yang mengaku cucu Kanjeng Nabi yang akhir-akhir ini sangat meresahkan. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya bagaimana tanggapan Kiai Pribumi tentang polemik nasab ini. Mereka banyak menyuarakan tidak kepercayaannya terhadap kelompok-kelompok atau gerombolan yang mengaku cucu Kanjeng Nabi. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya awal sampai akhir, dan nanti sekali lagi nanti kita akan diskusi di kolom komentar bagaimana pendapat saudara semuanya. Mari kita simak video selengkapnya. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan. Ustadz, itu kan Habib oknum Habib Ustadz. Ini Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Cocok. Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat bohong, menyandarkan diriku, aliyya menyandarkan pada diriku, muta'ammidan dia sengaja. Padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah. Tapi dia berdiam diri. Walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan lain sebagainya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan
memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi. La fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Pernah nggak habaib muni ini? Demi Allah, aku sumpah nonggone Quran. Habib lho, demi Allah, aku sumpah nonggone Quran, syahadat, nek aku iku putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate mboten, nggak wani. Sing sumpah wong Indonesia. Lha iku ndak salah iki. Ngapain kau bela mati-matian sedangkan kau belum paham betul nek iku putune Nabi. Lah, ndek winginane malah mati. Lah, saiki barengan mati njaluk ngapura. Lah, wis mati kok malah njaluk ngapura ya ora iso. Sing wis yo wis, tapi dulurku wong medang kamulyan ora usah bela nemen-nemen marang wong liya. Habib iku ya padha-padha menungsane. Nek soal Habib iku asli, nek soal putu Kanjeng Nabi aku durung percaya. Nek berani tes DNA, sing ngomong dhewe ora wani. Syekh Habib Rizik. Kau berani ngatakan tes DNA, ya kudune tes dhisik. Lah anak wong Jawa aku ora Habib-habiban lah, aku ora putune Nabi lah angger kelakuane apik. Cocok. Rencang-rencang Rijalul Ansor sami. Sing mbok ajeni sapa guru ngaji ku lho. Sing minterno anam, mim batengah, mata batengah, tamim. Dawuh Allah Subhanahu wa taala niku bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu. Derajate menungso niku ditentukan dengan apa yang dia lakukan, bukan karena keturunan. Wingi geweger di Indonesia gara-gara keturunan. Kula tau ngusir ngaji teng Badas mriku. Habaib saka Yaman pidato. Bar niku sing pidato kok langsung pulang kamu ke Yaman. Indonesia itu aman, Yaman perang. Niki kula kei contoh ngeten para bapak, para ibu. Saniki kuwadah pondok mati. Daerah Kediri niku kuwadah sangat. Teng Jombang nggih enek masjid didol. Gak usah tak sebutno. Teng daerah mriki kidul mriki nggih enten. Kula digotong kali Pak Camat kali kepala desa kengken numbas. Lah ku ya Allah pondok njaluk pinten iki? 12 miliar. 12 miliar iki nule piro niku? Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi. Turunan Nabi Adam semua. Ya udah kita kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, gak apa-apa kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Habib Rizik, Habib Bahar, Dzurriyyah Rasul apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Dan iman, Rizik, Bahar, Lutfi Yahya, turunan Rasulullah apa bukan? Bukan. Sekarang sudah menjadi Habib Rizik, ganti jadi Sayyid.
Loh nanti kalau saya jadi Habib jadi apa? Jadi papaan sengor. Nah, ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak war-war nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi lihat nanti di akhirat maka akulah yang lebih masyhur, bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib yang ngarang cerita, overdosis. Jadi doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Ba'alawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu loh. Ya Allah, panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka ya Allah. Ya sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing bersorban. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Nabi bongsone Quraisy, sukune Quraisy, wong perak ra usah gaya, ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Paling-paling diurut ya keturunane Kenarok. Halo. Nabi bongsone Mekah, macam mriki mawon, sukune Quraisy. Margane Bani Hashim, napa? Margane Bani Hashim, orang-orang yang sukune Tamimi, orang-orang yang sukune Habasah Habsi, orang-orang yang sukune Mudor, orang-orang yang sukune Hadromi, orang-orang yang sukune yang lain-lain. Nun sewu Najdi duduk suku Quraisy, ora mungkin wong sukune beda kok mengeklaim diri keturunane Kanjeng Nabi. Paham apa ora? Dan di samping itu nyun sewu ada bukti-bukti nyampe ke telinga saya yang membuat kami akhirnya sulit percaya. Kula diparani habaib king Situbondo. Padha arepe lho niki. Kiai ra usah percaya meskipun megang surat resmi sertifikat nasab. Sing ngomong kono dhewe. Napa Beb kok ora percaya? Lah kuwi mbayar kok. Tirose kono dhewe lho iki. Lah kula ya ora roh sing bener sing ndi, tapi akhirnya kan manah niki malih mboten patek yakin toh. Wong kono dhewe ya kondong. Makanya saya miris, Pak. Ngurungokno ning jaba rebutan nasab juga. Ngaku-ngaku duria, miris nih, ngeres, masya Allah. Saking bangkote sih rek, hati ini dijadikan imam, malah di situ nyuruh umatnya untuk nyembah, memuja ya Allah. Sampai kapan kamu dibodohin dengan itu? Ya, kita ingetin, dibacain teks. Itu bukan 1-2 orang loh yang bacain saya teks begitu. Dikira aneh gak ngerti teks begitu. Para Habib sebagian. Kita ingetin marah ngamuk.
Semoga dengan berkah sholawat maulid semua penyakit disembuhkan, amin. Utangnya terbayarkan, amin. Sampai kapan kamu dibodohin dengan itu? Ya, kita ingetin, dibacain teks. Itu bukan 1-2 orang loh yang bacain saya teks begitu. Dikira aneh nggak ngerti teks begitu. Ya itu bacaan kita tahun-tahun berapa lah itu. Bukan itu gunanya. Pikir dong, pikir orang segitu banyaknya ke Indonesia, ngaku sebagai cucu Nabi diterima semua. Ini terlalu bodohnya bangsa kita. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Ke Yaman sana mengatakan bahwa Yaman miliknya orang Indonesia. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Dan anehnya orang Indonesia itu manggut-manggut saja. Ini bodoh atau pinter? Cobalah kita renungkan. Oke, ini lagi rame banget yang muncul di media sosial mengenai NPD. Aku juga pengen bahas, apa sih itu NPD? NPD ini adalah Narcissistic Personality Disorder. Jadi adalah satu kelainan kepribadian. Jadi bukan hanya sekedar narsis ya. Berikut aku kasih tahu ciri-ciri NPD yang perlu kalian ketahui agar juga kalian bisa membawa orang sekitar kalian yang mungkin mengidap NPD ini ke profesional atau psikolog. Yang pertama, kebutuhan akan kekaguman yang luar biasa. Jadi orang-orang NPD ini merasa dia memiliki hal yang lebih baik dari orang lain atau prestasinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain, dan orang NPD ini haus akan pujian. Dia senang banget nih divalidasi oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, jika sedang berkonflik, dia sangat pandai untuk memutarbalikkan situasi sehingga lawannya ini merasa lawannya lah yang bersalah. Jadi dia tidak mau merasa atau mengakui kesalahannya. Dia selalu melempar kesalahan, dan itu cerdasnya si Narcissistic Personality Disorder. Dia mempunyai kemampuan tersebut dan sudah sangat terlatih. Ciri-ciri kedua dari NPD yang lebih mudah dikenali adalah dia tidak memiliki empati. Jadi kalau di antara kita mungkin bisa memahami kebutuhan, keinginan, atau perasaan orang lain, tidak demikian dengan NPD. NPD ini yang paling dikedepankan adalah ego dari dia. Yang penting egonya dia terpenuhi dan dia tidak memiliki kepekaan akan perasaan orang lain. Kita sekarang diributkan dengan Mbak Alwi, dan karena itulah kenapa doktrin mereka itu hampir sama. Ceramah-ceramahnya hampir sama, karena pada dasarnya bukan tujuannya untuk berdakwah. Maka Abah suka tantang ke mereka, silahkan rekam, kumpulkan ceramah-ceramahnya Habib Rizik, Habib Bahar, dan semua Ali Jindan dan lain semuanya, silahkan. Apakah ada ilmu yang disampaikannya? Tidak ada. Apalagi topik as-segaf, bab makruh aja masih belum paham. Bayangkan ketua Robitoh Alawiyahnya ya, agamanya kayak begitu. Dan dalam satu video dia berkata, saya ini tidak pernah mondok. Bagaimana orang yang tidak pernah mondok dia bicara tentang Islam? Dan apalagi, nah inilah maka kenapa dia merendahkan ilmu. Nah ini harus pahami, wahai orang NU. Jangan asal cinta aja, Kiai Abdul Ahyar, Kiai Sukron Ma'mun, tadi semua. Makanya jangan menggunakan otak kanan saja, menggunakan otak kiri tadi semua. Otak sadar kita tadi semua. Sesungguhnya kita sedang dijajah bangsa ini. Itu. Oke, terima kasih saudaraku jamaah goib di penjuru Nusantara, bahkan di mancanegara yang sudah simak videonya awal sampai akhir. Dan kita bisa mendapatkan pencerahan. Apalagi untuk Mukibin yang belum sadar, semoga segera disadarkan agar tidak tertipu lagi atau dibohongi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, gerombolan oknum Bahlawi yang selama ini meresahkan. Ceramah-ceramah mereka dalam menyebarkan agama sungguh di luar nalar manusia. Mereka selalu mengagukan leluhur mereka, dan mereka selalu ingin dihormati atau diagukan. Banyak kiai, ustadz, bahkan umat muslim seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, sudah berani menyampaikan kebohongan, doktrin-doktrin khurafat mereka yang ingin berkuasa atau ingin memimpin, menguasai Indonesia. Sudah kita lihat di media sosial atau di media non sosial, mereka sering sekali menyampaikan, mengkritik, bahkan memerintahkan atau ingin menguasai
pemerintahan, mereka tidak segan-segan juga mengatur presiden, juga mengatur pejabat-pejabat negara agar mengikuti kemauan mereka. Saudaraku, jamaah gaib dimanapun Anda berada, kita harus waspada dan hati-hati pada kelompok-kelompok ini. Harus kita jeli apa yang mereka sampaikan, dan kita kalau bisa kita tidak mudah untuk terpengaruh untuk mengikuti kelompok-kelompok yang menurut kita, menurut kebanyakan umat muslim tidak memenuhi syariat Islam. Mereka selalu mengajarkan kebencian, mereka selalu mengajarkan permusuhan atau adu domba terhadap umat muslim kita. Secara tidak sadar, kita terkadang tidak kita sadari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kita hanya mengikuti atau hanya ikut-ikutan, dan akhirnya kita terjerumus dalam kelompok-kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itulah, saudaraku semuanya, kita semuanya berdoa pada saudara-saudara kita agar cepat sadar akan adanya polemik nasab ini. Selama ini kita dibohongi dan diadu domba. Menurut penelitian, sangat tidak mungkin mereka mengakui kalau dirinya bukan cucu Kanjeng Nabi, dan tidak mungkin legowo mereka menerima apa yang mereka selama ini umat muslim khususnya menuntut agar mereka melakukan tes DNA. Apakah benar mereka cucu Kanjeng Nabi? Sepertinya sulit. Mereka apakah mungkin takut kebohongan terkuak, atau takut mereka tidak dihormati lagi di Indonesia? Dan mereka berani melakukan seperti ini hanya di Indonesia karena lemahnya tindakan kepada orang-orang yang seperti ini. Saudaraku semuanya, video ini dibuat hanya untuk edukasi sekali lagi, dan kita semuanya bisa menanggapi video ini dengan bijak, dengan akal sehat, akan waras, biar tidak konslet. Video ini dibuat untuk berintrospeksi, untuk mengasah otak kita, mengasah pikiran kita agar tidak mudah konslet dalam menanggapi sesuatu. Info atau bukti nyata di dunia media sosial, mereka yang selalu menyampaikan ajakan untuk membenci umat Islam. Akhir-akhir ini mereka juga semakin membela diri dengan segala cara mereka sampaikan, dengan segala cara mereka lakukan agar mereka selalu dihormati. Mereka juga menampik kalau ingin dihormati, tetapi bukti nyata jejak digital tidak bisa dibohongi. Saudaraku semuanya, bila mana ada salah kata kami segenap admin, mohon dimaafkan, dan kita tidak ada unsur untuk mengadu domba atau merendahkan. Sekali lagi, ini video edukasi agar kita semuanya bisa membentengi diri, selalu diingatkan bahwa banyaknya oknum, banyaknya orang-orang yang mengaku alim di akhir zaman ini. Mereka melakukan dengan segala cara, dengan segala hal agar mereka selalu dihormati. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Sholali mojo sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.